Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Firly, NIM 2340110066 dari Bimbingan Konseling Islam BIM. Ngomong-ngomong soal konseling, ada yang tahu gak sih konseling itu apa? Ada yang tahu? Di sini perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit materi tentang konseling. Konseling sendiri yaitu suatu kegiatan layanan secara tatap muka yang dilakukan dengan sengaja untuk membantu klien melalui proses wawancara untuk memecahkan masalah pribadi yang dilakukan oleh seseorang profesional yang sering juga disebut dengan konselor. Tujuan diadakannya konseling yaitu untuk membantu klien memahami dirinya sendiri, mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan, tuntutan positif, kemampuan dasar, bakat, latar belakang pendidikan, dan status ekonomi. Kegiatan konseling ini juga bertujuan supaya klien menemukan jalannya sendiri sehingga mereka dapat menghadapi situasi kehidupan masa depan dan mengandalkan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari luar secara terus-menerus. Dan dengan layanan konseling ini diharapkan dapat membantu meringankan beban klien dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri dalam klien. Dalam konseling, tentu adanya asas-asas yang diterapkan agar proses layanan konseling dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan konseling sangat ditentukan oleh wujudnya asas-asas. Di antaranya yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan asas bimbingan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang klien yang menjadikan sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Klien mengikuti kegiatan layanan konseling. Nah, itu dia datang ke konselor sukarela atau terpaksa. Kalau sukarela berarti dia secara mandiri ingin datang ke konselor, ingin menyelesaikan masalahnya. Kalau terpaksa itu berarti dia dia datang ke konselor terpaksa, entah dipaksa teman atau dipaksa oleh orang tua. Dan yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan. Adanya asas keterbukaan agar klien yang menjadikan sasaran atau layanan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima informasi. Tidak hanya itu, konseling juga mempunyai prinsip yang akan dibahas dapat ditinjau dari prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu bimbingan ini berhubungan dengan sifat atau tingkah laku individu. Perlu diingat juga bahwa sikap dan tingkah laku individu ini terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet karena dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman-pengalaman. Yang kedua yaitu perlu dikenal dan dipahami perbedaan individu daripada individu-individu yang dibimbing. Tidak boleh menyamaratakan sifat individu ini dengan individu yang lain. Dan yang ketiga yaitu bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Dan prinsip-prinsip khusus yaitu prinsip-prinsip bimbingan yang berkenaan dengan sasaran layanan, masalah klien, permasalahan individu, program layanan, dan prinsip-prinsip perkembangan pelaksanaan pelayanan. Langsung saja masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasus konseling yaitu mengatasi stres akademik pada mahasiswa. Ahmad adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di sebuah perguruan tinggi. Ia mengalami tingkat stres yang tinggi terkait dengan tugas akhir, ujian, dan ekspektasi keluarganya. Dia mulai merasa sulit berkonsentrasi, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, dan merasa cemas. Kita sebagai konselor harus melakukan beberapa sesi dalam hal konseling, yaitu sesi yang pertama itu melakukan pendekatan awal. Konselor menyambut
konseli atau Ahmad tadi dengan ramah menciptakan suasana yang nyaman dan menegaskan kerahasiaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan masalah. Konselor menggunakan pertanyaan terbuka untuk membantu Ahmad mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan stres. Ahmad menyebutkan tekanan dari keluarga dan ekspektasi tinggi sebagai penyebab utamanya. Pendekatan yang ketiga yaitu pemahaman emosi. Konselor mengeksplorasi lebih lanjut perasaan Ahmad terkait dengan stresnya seperti rasa cemas, kelelahan, dan kehilangan minat dalam sehari-hari. Ahmad menyadari juga bahwa perasaan ini mempengaruhi kesejahteraannya dan mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Kemudian, pendekatan yang keempat yaitu pemetaan harapan dan tujuan. Konselor dan Ahmad sama-sama merumuskan harapan dan tujuan untuk konseling, termasuk mengelola stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan menemukan strategi untuk mengatasi tekanan dari keluarga. Pendekatan yang kelima yaitu identifikasi sumber dukungan. Ahmad dan konselor bekerja sama untuk mengidentifikasi sumber dukungan, termasuk dari teman-teman, dosen, dan layanan kesehatan mental yang ada di kampus. Kemudian pendekatan yang keenam yaitu pengembangan strategi coping. Konselor membantu Ahmad mengembangkan strategi coping yang positif seperti manajemen waktu yang relatif, efektif, teknik relaksasi, dan berkomunikasi dengan keluarga mengenai harapan yang realistis. Sesi berikutnya yaitu ada evaluasi progres. Setiap sesi, konselor dan konseli atau Ahmad tadi mengevaluasi progres terhadap tujuan yang telah ditetapkan, menyesuaikan strategi coping jika diperlukan. Yang kedua yaitu pembahasan peran keluarga. Konselor membantu konseli atau Ahmad menjelajahi dinamika keluarganya dan mencari cara untuk membahas secara terbuka ekspektasi yang mungkin tidak realistis. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan dukungan sosial. Ahmad mulai melibatkan teman-teman dan pengalaman akademisnya dan memperoleh dukungan dari lingkungan sosialnya seperti dosen, teman tadi, terus keluarganya, saudaranya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pembekalan keterampilan manajemen stres. Konselor memberikan kepada konseli keterampilan tambahan dalam manajemen stres, termasuk teknik meditasi dan strategi coping positif lainnya. Setelah dilakukannya beberapa sesi tadi, Ahmad melaporkan peningkatan dalam manajemen stres, kesejahteraan mental, dan konsentrasi akademisnya. Dia merasa lebih percaya diri dan dapat menghadapi tantangan akademisnya dengan lebih baik. Proses konseling berlanjut untuk memastikan dukungan berkelanjutan dan memantau kesejahteraannya. Dari contoh kasus konseling tadi, bisa dikatakan jika konseling itu efektif. Kenapa kok bisa dikatakan konseling itu efektif? Nih, ada indikator keberhasilan konseling berhasil apabila 1. Berkurangnya stres dan kecemasan. Yang kedua yaitu adanya perubahan perilaku yang positif. Dan yang ketiga yaitu kemampuan konseli dalam mengambil keputusan.